Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istagna. Fa anta lahu tasadda. Wa ma alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talaha. Tabarakallah. Shadaqallahul adzim. Kita terjemahkan dari surat yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ke-6 saja. Ayat ke-10. Abasa dia berwajah masam. Wa tawalla dan berpaling. Ang ja'ahu karena datang kepadanya. Al-a'ma seorang yang buta. Wa ma yudrika dan tahukah engkau. La'allahu barangkali dia. Yazzakka ingin menyucikan dirinya. Atau yazzakkaru dia ingin mendapatkan pengajaran. Fatan fa'ahu yang memberi manfaat. Az-zikra pengajaran. Amma adapun. Man orang yang. Istagna merasa dirinya serba cukup. Fa'angta maka engkau. Lahu kepadanya. Tasadda memberi perhatian. Wa ma alaika padahal tidak ada atasmu. Allah kalau dia tidak. Yazzakka menyucikan diri. Wa amma dan adapun. Man orang yang. Ja'aka datang kepadamu. Yas'a dengan bersegera. Wa huwa sedang dia. Yakhsha takut. Fa'angta maka engkau.
Fa'anta maka engkau anhu kepadanya, anhu kepadanya talah malah mengabaikannya. telah malah mengabaikannya. Nah ini. Jadi ayat 1 sampai 10 ini tadi kurang lebih menjelaskan tentang satu ayat abasa ini menjelaskan tentang kejadian Rasulullah ingin mengajak dakwah orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarna nu beunghar-beungharna, ketika dongkap seorang yang buta bernama Ibnu Ummi Maktum, dinyatanya nama lengkap nama Abdullah bin Ummi Maktum, ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah kan menggebu-gebu ingin dakwah ke pembesar-pembesar Quraisy, tapi tadi teh dongkap eta rada sedikit bermuka masam, maka turunlah ayat ini abasa wa tawalla. Dalam kesempatan ini ada satu kata dulu sebelum kita bahas tafsir secara utuh. Ada satu kata abasa. Dalam bahasa Arab abasa hartosna teh tiasa bersungut-sungut, naon atuh kuku lutus naon nya. Kayak kita orang mah kitu tah. Naon nya namina teh. Bahasa ieu teh enak bersungut-sungut teh gitu bahasa Indonesia apa lain atuh. Atau bermuka masam. Bermuka masam teh meureun Hasyim teh kumaha nya Hasyim. Ulah. Diberi Hasyim gitu muka teh. Nah, dalam bahasa Arab artinya seperti itu. Asal kata bahasa Arab tasrif usulnya adalah abasa ya bisu absan abusan. Jadi wajan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Abasa ya bisu absan abusan. Jadi masdarnya dua. Fi'il madi mudhari isim masdar. Dalam Al-Quran abasa terulang 2 kali. Kata abasa itu terulang ada 2 kali. Satu yang kita baca tadi di surat abasa ayat pertama, kemudian bisa kita temukan juga di surat Al-Mudatsir ayat 22. Nanti ada kata abasa di situ. Kemudian dengan bentuk masdarnya abusan itu terulang 1 kali dalam Al-Quran. Kita bisa temukan itu di surat Al-Insan ayat 10 tepatnya. Ada abusan, sama maknanya abasa ya bisu abesan abusan. Nah itu yang nanti kita akan korek sudut pandang abasa di surat abasa, di surat Al-Mudatsir, kemudian di surat Al-Insan. Jadi maksudnya pembahasan kita sedikit melebar. Kita lihat sedikit satu kata ini sebari kita belajar bahasa Arab ya. Abasa di sini dina abasa tafsir surat abasa apa konteksnya? Abasa di lain apa konteksnya? Abusan di surat yang lain apa konteksnya? Kita ngawitan ku tina tafsir dina abasa di surat abasa yang tadi kita 1 sampai 10 dalam tafsir Al-Munir di halaman berapa? 374 kalau nggak salah. Di dia teh 374 kita bisa lihat beliau mengasih judul dengan ayat 1 sampai 10 teh judulnya teh kesetaraan dalam perspektif Islam. Meureun kita tes tinggali terjemahan nama meureun sigana tadinya gara-gara Arika jelema beunghar mah semangat dari Rasul teh. Ai jelema nu nya buta nya termasuk orang miskin gitu. Terbilang sedikit naon istilahna teh? Mengecilkan gitu, mengkerdilkan. Bahkan kalau riwayat yang tadi teh lihat asbabun nuzulnya banyak yang memahami bahwa yang bermuka masam ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang tadi teh ini teguran yang Rasul, ayat ini teguran yang Rasul. Itu kan yang masyhur orang belajar abasa teh
surat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita buka tafsir yang lain, misalkan kitabnya Imam As-Suyuti Durrul Mansur, itu sedikit berbeda dengan kalangan Ahlus Sunnah yang secara mayoritas bilang bahwa bukan, ayat ini bukan menceritakan tentang Rasulullah SAW. Karena mau mungkin Rasul boga sifat seperti itu. Bila bilang justru orang lain yang bermuka masam itu, yang saat itu ada di situ. Jadi lain Rasulullah bermuka masam, tapi nya bisa jadi kemungkinan besar anu pembesar Quraisy anu ningali nya orang ketika Rasulullah mau dakwah ka Rasulullah datang eta mereka lah anu bermuka masam teh ningali saya menurutnya milih-miluan dina kalangan ningrat menurutnya budak lusuh matana buta datang ke Rasulullah ingin diberi wejangan, diberi nasihat, diberi dakwah oleh Rasulullah SAW. Ini harus sedikit berbeda. Ya memang terserah. Mayoritas memang bilang ini teguran untuk Rasulullah. Meskipun teguran ini tidak mengkerdilkan sifat Rasulullah yang agung tadi. Memangnya ya ini manusiawi gitu Mas dalam artiannya. Tidak menjadikan sifat Rasulullah yang agung itu menjadi kecil gara-gara ini sebetulnya. Tapi tentu lebih selamat kita ikut Imam As-Suyuti misalkan dalam tafsirnya seperti itu. Jadi bukan Rasul yang muka masam, tapi seseorang selain Rasulullah saat itu yang kejadian surat Abasa ini turun ke Rasulullah. Karena jadi mustahil Rasulullah punya sifat seperti itu. Tafsir Al-Munir beliau Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengiyahkan mayoritas ulama bahwa ini teguran untuk Rasulullah. Satu pelajaran penting surat ini adalah mengajarkan kesetaraan. Artinya di hadapan Allah baik yang miskin ataupun yang kaya itu semuanya sama. Paling ngegengke kata dalam surat yang lain Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Ada satu hadis yang senada dengan ini. Sahabat pernah ingin ikut cara beribadah Rasulullah dan ingin mengungguli itu. Supaya saya diterima, disayangi oleh Allah, dianggap mulia oleh Allah, maka saya akan sholat malam setiap hari. Satu orang seperti itu. Ada satu sahabat yang saya ingin saum terus setiap hari, saum isya. Ada satu orang lagi, saya seumur hidup akan saya gunakan untuk ibadah dan tidak akan pernah menikah. Mendengar hal itu Rasulullah tampak marah, sangat luar biasa marah. Ini pertama kali ada satu kasus Rasulullah marah. Jadi memang marah itu bukan terlarang, kecuali marah yang memang tepat pada waktunya, tepat pada kondisinya. Memang kerma ambek kudu Rasulullah ambek memang ternyata wah iya bahaya mau diantepkeun karena ini menyelisihi ajaran Islam secara umum. Karena ad-dinu yusrun, konsepnya agama itu harus memudahkan manusia, bukan menyulitkan manusia. Datang kanu dan apa bahasa yang keluar? Bahasanya gitu. Saya yang paling bertakwa di hadapan Allah. Saya yang paling mulia di atas. Saya yang paling bertakwa di antara kalian. Wah, begitu kan ya? Terkadang kita untuk melawan orang sombong udah sombong seetik kita paham tuh. Ya maksud tapi bukan itu, memang cara berkomunikasi supaya asup gitu. Dalam menjeng sombong urang rengkul mah nya. Wah, nambahan rosnya naiknya. Kitukeun mah eureun sigana. Nah, pada akhirnya itu yang dimaksud bahasa Rasulullah bukan ingin menyombongkan diri, tapi sebaliknya. Saya yang paling bertakwa pun saya tidak melakukan sholat tahajud tiap malam. Saya tidak, tentu kalau kita bahas lagi antara tahajud dan witir bedanya. Karena Rasulullah witir pernah meninggalkan ya. Ini salah satu dalil bisa jadi tahajud dan witir itu harus satu hal yang berbeda memang.
Tapi jangan kadinya lebih kepada saya tidak tahajud tiap hari, kadang saya tidur, kadang saya tahajud. Itu yang saya lakukan. Meskipun tentu saja ada yang paling sahabatnya. Oh, mau lepat berarti abi. Nu saum moal poe wisol malah mah. Tahu wisol kamarnya bukan teh sahurnya bukan teh pas subuh. Bayangkeun. Mau poe rek kitunya. Meskipun kan sejarah apa? Ayat diwajibkannya saum kan memang itu berwasenah. Ya Rasulullah moal kuat kami 30 hari lamun saum wisol. Mun 3 hari mah kuat. Kamarinya kita bahas itu. Ini hanya saum wisol tiap hari. Saya tidak akan saum dan tidak pernah berbuka. Kata Rasulullah, saya yang paling bertakwa. Dan saya kadang saum, kadang tidak. Ya kecuali Ramadan mau mungkin sih kayak gitu. Saya saum, saya kadang besoknya tidak. Pun yang terakhir anu tadi teh saya ingin menjadi mulia dengan tidak pernah menikah sampai saya meninggal. Biar fokus ke ibadah gitu. Kata Rasulullah tidak. Saya yang paling bertakwa pun saya menikah. Istri saya banyak. Jadi pemahaman kita sebagai orang yang paling bertakwa itu bukan pemahaman yang 3 ini kade. Itu salah. Tapi harus proporsional. Kapan harus sholat, kapan harus istirahat. Oh, tahajud alus gua poe teu kitu. Salah eta teh. Teu anggeus maca hadisna. Teu anggeus maca dalilna. Lain kitu cara untuk menjadi yang paling bertakwa. Karena pada dasarnya tubuh orang ya boga hak untuk istirahat. Ya, tubuh orangnya butuh untuk tidur nyenyak. Nah, inilah yang dimaksud meureun kesetaraan dalam perspektif Islam dalam surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat 10. Saya tidak akan ulangi, kurang lebih pahamnya isinya 1 sampai 10 itu isinya seperti itu. Ketika tadi ya Rasulullah, kamu tuh kalau lihat pembesar-pembesar Quraisy, kamu perhatiannya luar biasa. Ya perhatian karena memang kata Rasulullah, kenapa dia perhatian sangat? Karena lamun pembesar-pembesar yang masuk Islam saat itu otomatis bakal tereh gitu nyebarnya, paham tuh? Bakal tereh nggak bantu duitna aya, pengaruhnya besar, secara nasab mereka turunan-turunan kerajaan, misalkan turunan-turunan kabilah-kabilah keren di sana gitu. Jadi memang Rasulullah bukan ingin orang kayanya, tapi lebih memikirkan Islam supaya cepat tersebar. Tapi tadi oh jangan ya Rasulullah, jangan terlalu menggebu-gebu masalah itu, karena kami tahu bahwa mereka tidak akan beriman meskipun Anda dakwah. Kalau gitulah istilahnya, mending ieu uruskeun anu bener-bener geus meunang hidayah gitu. Jadi tong jauh-jauh, tong terlalu ideal. Nu aya jaga, nu aya jaga. Tong hayang urang 1000 jamaah, nu 4 jaga, nu 6 jaga, nu 7 jaga. Geus eta. Dan 1000 cantang tuh datang teh hayang ngaji. Ieu mah 7 ge geus bener datang teh hayang ngaji. Baru gitu baru. Lamun jang ieu mah jang urang sarea mah bukan khusus Rasulullah. Sakieu ge jaga. Leutik ge jaga. Tong ningali tong kaseraban kudu jamaah 100.000 kudu datang orang selesai aja tidinya. Cantang tuh datang kabeh teh hayang ngaji, bisa jadi kan saukur hayang selfie. Ya maksud tapi nya dalam tanda pentingnya, dan orang tidak boleh berpikir seperti itu, tapi nya tadi teh menjaga keistiqomahan orang agar senantiasa jangan terlalu ideal, bisa jadi nu saeutik justru itu yang kita butuhkan. Tapi terkadang memang nu banyak pasti kita butuhkan dong. Pasti banyak. Nah itu dia yang dibahas meren kurang lebih dari 1 sampai 10. Sedikit sebelum nanti kita lanjutkan tentang Abasa, karena nanti ada beberapa petunjuk di ayat 11 sampai 30-nya marah. Nanti ada pembahasan tentang apa? Kalau nggak salah tentang yang ini famang sya'a zakaro ya, tentang bahwa Al-Quran itu sebagai nikmat. Al-Quran itu sebagai nikmat bagi orang-orang mukmin.
Nanti gini bahkan ada ancaman-ancaman bagi orang yang kafir, bahwa di sini kan nanti ada penjelasan tentang misalkan dina ayat 30 mananya ayat sebenarnya iya. Kejadian ketika orang-orang kafir didatangkan kiamat, terjadi kiamat ya gini. Anu gini, anu bahasa nanti ya. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan dari ibunya dan bapaknya. Oh jadi ninggalkeun we geus teu inget we keluarga teh. Wa sahibati wa bani, istri jeung anak-anakna. Itu ketika terjadian itu. Bahkan nanti itulah nanti yang akan terjadi kepada orang-orang yang orang kafir. Inilah yang menjadi dalil bahwa orang-orang mukmin itu tidak akan pernah merasakan hari kiamat, meskipun kita meninggal di hari yang akan terjadi itu hari kiamat. Mau lebih. Jadi itulah yang akan dibahas nanti di abasa selanjutnya, bahwa nanti akan ada Al-Quran itu menjadi nasihat, nikmat malah gitunya. Nikmat nantinya bahkan ada yang gini, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelum bahas itu, kita next bahasa yang kedua kita temukan di surat Al-Mudaththir. Kalau ingin di Al-Munir kita bisa dibuka di halaman 197. Kurang lebih 197. Mari kita bahas sedikit demi sedikit supaya kita bisa melihat isi kandungan dari surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu 221, maaf. Al-Muzammil sama Al-Mudaththir satu surat yang isinya hampir sama sebetulnya. Sama-sama dimulai manggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Kemudian memang muncul dalam satu kisah. Nah, ayat tentunya ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wasiyabaka wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tanasir, dan selanjutnya. Nah, ayat 1 sampai 10-nya kurang lebih ngebahas tentang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada permulaan dakwah. Siapkan jadi dai. Apa saja yang perlu disiapkan supaya nanti ketika dakwah itu hasilnya bisa maksimal. Nah, ini untuk kurang sararea. Bisa jadi pelajaran penting ketika lamun orang ada satu momen kita harus berdakwah kepada orang lain. Yang pertama ya ayyuhal mudaththir. Nanti kita lihat di halaman, misalkan halaman 225. Coba Ustaz Niki dibacakan sebab turunnya ayat, tapi tolong dirinya mending parda panjang di halaman 223. Ustaz Niki punten. 223. Nah, sebab turunnya surat Al-Mudaththir ini. Ada setelah keutamaan surah. Auskan ku Ustaz Niki. 223 ayat. Oh iya. Ayat sama enggak? Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, aku tinggal di Gua Hiro. Tak kala aku selesai bertempat di situ, aku turun. Tiba-tiba aku dipanggil. Lalu aku melihat sebelah kananku, namun aku tidak melihat apapun. Aku melihat sebelah kiriku, namun aku tidak melihat apapun. Aku melihat sebelah kananku, namun aku
aku tidak melihat apapun. Aku melihat ke belakangku, namun aku tidak melihat apapun. Lalu aku mengangkat kepalaku, aku melihat sesuatu, kemudian aku mendatangi Khadijah. Itu sampai kepada Nabi, lalu beliau bersedih, menundukkan kepalanya dan berselimut. Lalu Allah menurunkan, itu harus hadir. Iya, ke kanan, kali itu ke kanan. Masih satu. Dan berkata, selimutilah aku, guyurlah aku dengan air dingin. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhal mudaththir. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz lain yang menunjukkan bahwa wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra. Sisi kesamaan dua pendapat ini adalah bahwa wahyu pertama yang diturunkan setelah masa tenggang wahyu adalah surat ini, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, kemudian wahyu tidak turun sementara waktu ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Lalu aku mengangkat pedangku ke arah langit. Ternyata itu adalah malaikat yang pernah mendatangiku. Dia sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku sangat ketakutan sampai aku jatuh ke tanah. Lalu aku mendatangi keluargaku. Aku berkata pada mereka, selimutilah aku. Kemudian mereka menyelimutiku. Lalu Allah menurunkan ayat. Setelah itu wahyu dijaga dan turun berturutan. Cekap. Lanjutkan firman aja. Firman. Lanjutkan satu paragraf nih. Al-Brani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Walid bin Al-Mughirah membuat makanan untuk orang Quraisy. Tatkala mereka telah makan, dia berkata, apa pendapat kalian mengenai orang ini? Salah seorang dari mereka mengatakan dia penyihir, sebagian yang lain mengatakan dia bukan penyihir, sebagian yang lain berkata dukun, sebagian yang lain mengatakan dia bukan dukun, sebagian yang lain berkata penyair, sebagian yang lain mengatakan dia bukan penyair, sebagian yang lain mengatakan itu adalah sihir yang dipelajari dari orang terdahulu. Hal itu sampai kepada Nabi, lalu beliau bersedih menundukkan kepalanya dan berselimut. Lalu Allah menurunkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Walau buka Bir ya siabak maka patawir warujizam fahzur wala tamnun aksir wa yurabbika fasbir. Oke. Nah, ada dua riwayat yang berbeda sedikit. Namun kita lihat riwayat ini dibacakan sedikit tadi, emang riwayat Bukhari dan Muslim pasti sahihna bahwa Rasulullah ketika turun surat ini tuh pulang dari Gua Hiro setelah menerima surat wahyu yang pertama Iqra al-a'la dari 1 sampai 5. Beberapa selang ada yang bilang beberapa waktu, jam atau 1 hari, bahwa pas pulang ke rumah ada yang manggil beliau, Muhammad, tengok kanan usah. Muhammad, tengok kiri usah. Muhammad, kutukang usah. Pas ke luhur tuh, aya malaikat Jibril badak di situ. Bertengger di atas di langit. Wah. Saking rewas itu. Ada yang bilang sosoknya hitam dan rambutnya panjang. Saking rewasnya Rasul kaget sampai tersungkur ke tanah. Sampai lompat ke keluarganya. Sieun lompat ke keluarganya sampai ke Siti Khadijah. Khadijah bukakan pintu dan saking bergetarnya, selimutilah aku dan bajurlah aku dengan air. Jadi supaya sok orang menaunnya istilahnya masuk amun bulu kuduk merinding ya, bulu kuduk nangtung bahasa Sunda namanya, langsung ruasnya lompat. Tak untuk kehilangan gitu nya, menenangkan teh. Satu, butuh pelukan dari keluarga. Ya Rasulullah bahasa Khadijah dulu gini. Ketika Khadijah membukakan untukku, setengah kekhawatiranku hilang. Kayak istri soleha juga menuju Khadijah, cik cobaan tinggali balik boga masalah di luar, tinggali pemajikan leungit. Nah, eta Khadijah berarti. Istri ada Khadijah berarti. Ini maksudnya lain Khadijah, tapi efeknya juga Rasulullah ketika punya Khadijah. Ketika dibuka pintunya, setengah kekhawatiran kamu hilang. Ingat begitu man. Tahu guys, cantang tuh.
tenang tuh nugelis bisa nenangkeun diri tenang tuh nya. Ayo mantak ciri-ciri wanita solihah itu cukup sih itu. Dalam Islam siapa yang wanita solihah ya Rasulullah? Ketika kamu melihatnya kamu senang. Bahasa tadi hadis nu lain mah setengah kekhawatiranku hilang. Apabila kemudian setelah aku tidur di pangkuannya dan dia selimuti aku, dia beri kata-kata nasihat, ya Rasulullah, Anda orang baik, tidak akan ada seorang pun yang akan mencelakaimu. Dapat pelukan istri, dapat ada kata-kata istri yang luar biasa, setengah kekhawatiran sisanya menghilang semua. Kok di banjur, di banjur deh. Dan ditaruh Rasulullah, istriku banjur gue cai tiis, supaya maksudnya apa tuh baal gitu. Orang mau dicibit lah, cuma namanya bisa ngimpi orang tuh, banjur deh, sadar deh, kembali kepada normal. Itu cara untuk salah satu cara untuk menyadarkan diri kita. Lamun orang saat ada ketakjuban yang luar biasa kan sok, ya ngimpi lain saja, cibit dong, cibit orang balanya, ya cibit gitu. Oh lamun Nobruk orang bilang 3 miliar kan berarti. Iya bener tuh cibit sudah gitu bisa. Kadang orang mah gitu aja. Taruh solusi kayak gitu. Jadi tadi teh ya. Jadi lamun kewet kali. Tapi maksudnya tekudu. Oh istri orang kudu juga Khadijah teh kitu oge maksud. Tapi bisa jadi ieu barometer untuk perempuan bahwa apakah saya seperti Khadijah ataukah nanti seperti istri Rasulullah yang lain. Karena kata ulama ada yang bilang salah satu hikmahnya Rasulullah SAW menikahi beberapa perempuan itu adalah untuk mengenalkan semua sifat perempuan di dunia. Jadi istri-istri Rasulullah itu mewakili semua sifat perempuan yang ada di dunia. Apa pelajaran yang lelaki? Ngarah bisa mempelajari dari Rasulullah kumaha ketika menghadapi istri siga A, kumaha bisa menghadapi istri siga B, siga C, D, dan F dan sebagainya. Itu salah satu hikmah. Jadi memang itu penting gitu. Jangan Rasulullah penting gitu. Ngarah bisi urang teh. Loh, urang mah siga misalkan saya mau punya perempuan yang pencemburu bisa jiga saha kira-kira. Aisyah tuh. Kumaha cara Rasulullah? Nya saanggar saat teladan orang. Rasulullah. Kumaha lamun orang punya istri yang suka hitung-hitungan. Sahan hitung-hitungan. Pernah tuh kadang ada kisah istri Rasulullah yang hitung-hitungan. Sahannya. Pernah tuh? Anu ditinggalkan janda. Iya betul. Yang ditinggal nanti sama Zaid bin Sabit dicerai. Zainab. Iya dia punya handmade. Dia punya bisnis bikin minuman dari kulit unta. Namanya Hirah namanya. Kumaha cara Rasulullah untuk menanggapi istri yang gitu kan? Gitu deh. Rasulullah berhasil. Nu tadina Zainab hitung-hitungan masalah dunia dipemparkeun jadi hitung-hitungan masalah akhir. Nu tadina pencemburu masalah duniawi, Aisyah mampu menjadi pencemburu dalam masalah akhirat. Oh, apalagi kisah pas Rasulullah ngimpi ngigauna Khadijah di samping Aisyah. Katu keur kumaha tehnya lamun suami keur tidur ngigau mantan. Wah eta teh. Amun urang mesti geus kana mah tanya ngurus. Atuh kumaha Aisyah jadi hatena eta. Pas udah memang pertanyaannya muncul. Nah, sudah nyebut-nyebutin Khadijah, sudah sampai kayak bikin naon jeung Khadijah. Wah, sampai kisah itu kan sangat luar biasa. Ya, itu menunjukkan bahwa sifat Aisyah adalah pencemburu. Kita lihat sifat-sifat yang lain, perempuan-perempuan yang lain yang nanti bisa jadi sifat istri orang ada di beberapa istri. Sifat-sifat istri Rasulullah. Otak wajib orang kudu baca sejarah ente nanti kamar teh judulnya teh Rumah Tangga Surga tuh. Ente dipinjam ke ente nu aya buruk Ibrahim cenah. Nabi Ibrahim alaihissalam naik buruk. Teladan keluarga Sakinah. Namanya lupa deh. Ya, pokoknya itu harus, tapi tadi teh cari sisi ininya. Ya, orang kan sejarah kan ngaji sekedar oh istrinya sakieu gitu nya. Nama-namana ini gitu, orang mana sekian, sahan anak-anaknya sih gitu. Tapi Menjadi suami seperti Nabi. Menjadi suami seperti si Nabi.
Tadi itu pohode itu teh jeung saha. Kudu nama pertanyaan jeung saha keula itu teh. Semuanya. Iya. Ya kan gitu. Itu kan beda-beda. Tiap sisi masih berbeda. Kumaha menghadapi Aisyah yang sangat pencemburu, kumaha dan sebagainya. Kumaha Hafsah yang misalkan punten saya kasih menurut saya pribadi Hafsah seseorang yang pernah sampai mau diceraikan Rasulullah gara-gara ember mulutnya. Berarti kan sosok perempuan yang ember lah, cerewet, mau lah, gitu. Itu bisa ngejaga rahasia kan bagaimana Rasulullah pendidikan di situ. Lu mau diceraikan tapi terjadi gini, udah tinggal aja setahun di rumah. Pada akhirnya hati Rasulullah luluh dan tidak jadi menceraikan Hafsah saat itu. Ada ayat khusus malah tentang itu. Malaikat Jibril datang langsung, kata Allah, simpanlah 1 tahun. Jangan lu ceraikan. Biarkan dia melayani Anda selama 1 tahun. Tapi lama-lama 2 bulan 4 bulan luluh hatinya, gening. Ada perubahan yang efektif dan nauzubillah ulah nepi sampai ke proses itunya. Tapi udah aya we, pokoknya aya nu kasih segala aya. Kabar ka surat anyar aya nu kitu. Gening aya sugan teh. Sejarah gitu nya sugan teh. Gening aya. Tapi ku cara gitu berhasil. Iya. Ya mana teh bejakeun ya kitu cara sugan cobaan. Lain dari 1 tahun nya tapi ya sugan sejarah terulang gitu. Sugan pas yang ente mah terjadi cerai teh beureun gitu sugan. Cobaan gitu. Oh lumayan tad cenah. Ya. Alhamdulillah berarti cocok apa yang diajarkan Rasulullah pas kondisinya jeung mana. Kemudian dengan berbagai masalah yang saya tidak bisa sebutkan. Jadi itulah yang jadi bimbingan. Apa bimbingan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat ini? Saya minta waktu 5 menit lagi, mudah-mudahan itu selesai. Tadi yang pertama adalah Rasulullah terkejut, kemudian berselimut, turunlah ya ayyuhal mudatsir. Kemudian yang kedua di Tabrani tadi, hadis riwayat Tabrani bahwa bukan gitu ceritanya, kisah nama saya Walid bin Mughirah nongkrong jeung orang-orang pembesar kafir Quraisy. Cek ente kumaha ieu sosok orang ieu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek mereka, tukang sihir atau eta mah penyair, eta mah gelo dan sebagainya. Nepilah ka kabar ka Rasulullah sampai Rasulullah bersedih luar biasa mendengar kata itu, padahal orang siap rek dakwah ya, tapi jelema kararia gitu, sedih luar biasa. Dan untuk menghilangkan kesedihannya dia berselimut. Jadi satu cara yang untuk menyelesaikan sedih kulem itu beres segera. Sedih terus beres, nangis kulem segera mah. Jadi panggubar ketika memang orang kesedih pisan. Ini ulah gadang mah kalah leuwih sedih. Geus we. Tutup. Goler insyaallah. Sedih teh berkurang, minimal berkurang. Ini cara Rasulullah. Tapi tadi teh tetap yang menjadi pilihan rata-rata masyhur ulama hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang jelas-jelas tingkatan kesahihannya adalah yang tertinggi daripada hadis-hadis yang lain. Ya Rasulullah tiba-tiba gara-gara ningali malaikat Jibril nu kabayangkeun tuh sosok hidung poek luak liuk ente mah nu ka makam aya nu manggil Gus tengok kanan eueuh Agus kiri eueuh Agus ka tukang eueuh cing kira-kira atau repot kan gitu pas hijinin cara cari luhur cing kira-kira makan nengok ka luhur mah kira-kira atau lompat mulai dari ka luhur lompat langsung siap-siap tak itulah kondisi Rasulullah seperti itu. Jadi sampai bahasa di hadis namun ini disebutkannya ayat hadisnya jadasat apa itu naon ya bahasa nanti. Ayat dina tafsir Al-Munir bahasa Arab namun jadi ada satu kata yang bahasa Arabnya itu bulu kuduknya merinding sampai ketakutan luar biasa. Tapi bisa kabur. Loncat langsung kan. Ayat di bahasa Arab Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim AS pernah seperti itu kasusnya. Tapi itu bisa kabur. Itu bahasa Arab berbeda. Dia tegang, tapi itu bisa kabur. Ayat bahasa Arab. Tapi yang tegang, bulu kuduk merinding, bisa kabur ayat bahasa Arab. Karena Nabi Ibrahim pernah didatangkan malaikat ini.
yang malaikat ini mau mengirim azab ke kaum Nabi Lut alaihissalam. Itu sacan kaum Nabi Lut nyimpang kalah kak. Diketok-ketok teh bayangan 10 orang lah, semua berjubah putih. Ketok-ketok assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal dengan dia menjadi kekasih Allahnya karena sangat memuliakan tamu. Saha wae boga dahar imah numpang halusnya pasti dikeluarkan. Itu kerennya Nabi Ibrahim. Jadi mau pengen menjadi kekasih Allah dengan cara Nabi Ibrahim itu caranya seperti itu. Ya yang jadi Khalilullah itu boga dahar naon aya tamu keluar dari numpang halus untuk numpang sesana. Itu pasti luar biasa. Tah, datanglah malaikat duduk. Tapi aneh, ketika Nabi Ibrahim ningali malaikat teh, bajuna bodas, orang jauh. Tapi tidak ada satu butir pasir yang nempel dina rambutna ataupun dina bersih kincolong karek kaluar tina laundry. Padahal kan jauh, mau mungkin perjalanan jauh padang pasir, ai bajuna siga karek kaluar tina laundry. Ti laundry isa. Ulang pan. Nanyalah ka istrina, aya naon dia? Ada yang riwayat bilangnya anak lembu teh anak sapi. Lembu teh anak sapi. Oh eta pencit tuh cenah. Kita hidangkan buat tamu kita yang datang hari ini. Pas datang teh geus beres kambing guling lah, sapi guling lah istilahnya dibakar. Selesai teh. Teu dicomot saya di situ kaca. Dah ulang Nabi Ibrahim naon tamu teh gitu nya. Perjalanan jauh pasti lapar. Tapi teu di toel sahop-sahop acan. Apa wah, rada hariwang kan. Ieu lain jelema, lain jelema. Gak ulang man tapi kan di imah kabur ka mana itu. Iya ada mah 10 jelema aduh mereka kabur ka mana. Bulu kuduk merinding wah ieu saha ieu. Maka langsung muncul satu kata dari mereka para malaikat, wahai Nabi Ibrahim, wahai Khalilullah, kami datang sini untuk bertamu sebelum kami akan mendatangi kaum Lut yang mendatangkan azab itu tadi. Kami hanya sekedar ingin memberitahukan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti istrimu itu sedang hamil. Kan Siti Sarah berapa tahun sama Nabi Ibrahim tuh punya anak. Dia baru punya anak sama Siti Hajar. Awal-awal punya anak kan Ismail sebelum Ishak. Istrimu hamil. Siti Sarah nunggu damu. Tuh kan luar biasa. Tapi ternyata cubit ya bahasa orangnya. Udah kan bahala can ayanan namanya tetes baik kurangnya can ayan gitu bingung goreng nantukeun hamil untuk teh head lancar wae meureun teh cubit sudah kayak suami nanti cubit Allah nyari alhamdulillah lain ngimpi bahwa nanti istrimu itu sedang hamil. Masya Allah luar biasa, di situ sangat bersyukur. Malaikat barulah pergi keluar lagi, wah sapi eta teh sapi na lebaran dahar doa syukuran bahwa istrinya hamil setelah bertahun-tahun tidak pernah punya anak dari Sarah. Luar biasa. Nah, jadi saya lupa tidak screenshot. Kayak tinggal ayatnya. Kamu searching di Al-Quran itu nanti ayat tentang malaikat datang ke Nabi Ibrahim AS. Itu ada bahasa Arabnya. Dia takut tapi tidak bisa kabur bahasa. Tapi kalau di hadis ini bisa searching di Google hadis Rasulullah. Hadis tentang asbabun nuzulnya surat Al-Mudatsir turun pasti ada hadis. Tinggalnya kata-kata kemungkinan besar itu artinya adalah Rasulullah kaget dan sampai tersungur ke tanah. Saking uruwas mau cukur mah kita berenya kerenang tuh gue ayo bisa semua Gus mau kayak kalau lupa Rasul mentu sekalur lah kan jadi itu masalah kalau sarua pada akhirnya itu satu hal yang luar biasa. Apa hubungannya? Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Bangunlah kemudian berilah peringatan. Baik, ini pertama kali ayat. Ada sebagian ulama bilang ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah diangkat jadi rasul. Sedangkan surat Al-Alaq itu hanya status Rasulullah sebagai nabi. Karena nabi dan rasul tugasnya berbeda. Di Al-Alaq ada perintah untuk berdakwah tidak? Untuk menyebarkan ajaran tidak? Tidak, karena memang nabi seperti itu. Dia punya wahyu tapi untuk diri sendiri. Tidak untuk yang lain. Ya paling banter keluarga untuk RW lah gitu, RT lah gitu. Sekampung manehna kita tidak ada kewajiban untuk disebarkan ke
keluar. Nah disinilah banyak ulama bilang kum fa'angzir adalah ayat yang menstatuskan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, bukan hanya sebagai Nabi. Kan tidak banyak ya Rasulnya. Kalau Rasul kan jumlahnya sekitar seperti jumlahnya pasukan perang Badar kalau di hadis riwayat Tirmizi. Kurang lebih 303 atau 313. Sedangkan Nabi jumlahnya 124.000. Bayangkan. 9%. Rasul bisa persen acan. 0,0%. Cuma 300-nya berarti aya risalah nulain oge. Betul. Cuma nanti kalau dalam bentuknya suhuf, lembaran-lembaran kitab itu terbatas. Jadi mereka hanya sekedar ilham. Masuknya Rasul. Rasul deh. Rasul. Atau 25 nabi itu Rasul oge eta. Bisa jadi, bisa enggak. Karena memang tidak selalu dijelaskannya. Dan orang kan hanya sekedar, iya tapi ya 25 itu Rasul juga. Karena 25 nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Aya kaumna masih. Aya kaumna. Berarti Rasul cuman memang sejarah membeberkan bahwa memang tidak melebar sedunianya. Hanya yang paling pantas wilayah lah gitu. Provinsi lah paling oke gitu. Beda dengan Rasulullah sampai mendunia. Meskipun ya kita tahu Nabi Isa meskipun sebentar ya, ketika diangkat Nabi langsung diangkat itu kan tidak terlalu lama. Jadi diangkat jadi Nabi, kemudian diangkat ke langit langsung kan tidak lama prosesnya. Sama usia 40 tahunan, berarti diangkat usia 50 tahunan. Kurang lebih 10 tahun berdakwah. Tadi dia. Naon kaitana tadi ayat asbabun nuzul ejeung non tadi teh wasiyabaka fatohir. Kan setelah kumpang sih teh wasiyabaka fatohir. Nah disuruh teh siap baju dibersihkan. Siap dalam bahasa Arab artinya memang secara hakiki adalah baju. Tapi orang Arab biasa juga siap itu untuk menunjukkan hati. Siap deh hati. Pun ada juga yang meskipun bukan kata siap, kan siap teh baju. Bahasa Arab siap teh selain baju teh libasun atau malabisun. Itu diartikan keluarga. Begini Syed Al-Baqarah. Nisa'ukum harsul lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gini. Lelaki teh baju buat para istrinya dan istri itu bakal jadi baju buat laki. Jadi tiga pemaknaan kata siap. Ada hakiki baju asli, ada hati, yang ketiga adalah keluarga. Jadi artinya wasiyabaka fatohir di sini artinya sacana warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah maka bertakbirlah, menyebut Allahu Akbar. Maksudnya ya Rasulullah dengan segala akbar itu menunjukkan optimisme. Jadi mun dakwah mah kudu boga sikap optimis meskipun nantinya hasilnya Anda bakal kecewa, Anda bakal mengalami hambatan, pun Anda akan mengalami kesuksesan, tetap kudu boga sifat optimis. Itu jangan jadi dakwah. Tong waka, horeang gue saya tahu mau didenge. Warabbaka kabbir. Tetap lakukan itu karena Allah. Karena Allah itu akbar, maha besar. Optimislah kita punya Allah. Wasiyabaka fatohir, dan bajumu maka sucikanlah. Kalau dari yang seperti itu. Nuka dua, dan hatimu bersihkanlah. Yang ketiga, dan keluargamu bersihkanlah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahasa nama kita. Itu tiga rumusan. Tentu yang paling masyhur adalah beberapa memang beda pendapat, tapi banyak yang diambil adalah baju secara lahir. Karena memang untuk seorang pendai nu ngajak batur kudu nempoh heula penampilan.
tong lusuh hideung nya belekan nya ingusan kan batur teh ketika bener mau lagi iya mah kalau diberi kan ada 2.000 gitu bener. Rasulullah mah jarang-jarang memang kerasa memang tinggalnya Allah calori marketing. Memang itu satu hal penting ya. Jadi memang nya nah sih kudu urang teh kudu nya di depan sok wae ngopea gitu. Cuek we pake naon ya memang satu hal kita kadang tidak bisa meniadakan itu. Baju teh penting. Karena daunnya tadi teh bolong. Pan mustamil lain hayang ngadengikeun hayang mere gitu. Iya baju aja tuh baju ya. pakai baju bututnya tapi harga Tadi harga ada tuh bedanya. Pakai jubah guru nama langsung. Umar itu mah Umar Ya, semua mengalami itu. Semua ini ada Umaran juga gitu. Kalau semua Umar mau kata khalifah. Kan ada yang ngurteran ya. Aya nu ngomongkeun nya, aya nu butuh apa? Gandum gitu. Sampai budakna ditipu masak batu teh gini kan. Itu kan teu pake dana. Bahkan pernah menolak aya ajudan. Terus di orang sorangan kelilingan kampung bisa ninggalin sih kumaha sih keadaan masyarakat orang gitu. Itu kan teu warawu eta Umar ari make lusuh. Aya make Umar gitu. Ini memang kadang orang butuh itu. Butuh perhatian, tapi memang kudu harus penampilan yang nyantong lah. Mewah-mewahan memang campurna Rasulullah mewah. Karena Rasulullah dikabarkan dia paling senang pakai baju putih. Kenapa putih? Karena kalau putih itu katingali kotor apik teh. Ya kan bodas mah amun aya kotor setik teh ketemu. Beda jeung hideung minggu teh butuh ganti-ganti. Teu ketemu. Dasar wae hideung. Mulai katingali noda teh bodas naon maksudna? Dia biar ada ketika ada noda itu katingali. Itu katempo bahwa Rasulullah sangat menjaga kebersihan. Ku bodas kan urang mah riweuh nya. Lamun milih warna, ibu-ibu horem warna bodas nah cik. Horemnya sih karena sampai ngepake sajam geus kudu di sisih nu bodas mah nu hideung kumaha teh. Saminggu gitu ya. Asal halus kene asal seungitan selesai. Itu ada sejarah gitu. Rasulullah warna putih, kemudian dia sobek. Bukan sobek. Banyak bekas jahitan. Jadi menunjukkan bahwa Rasul tidak bersikap mewah-mewahan, tapi tetap aya jahitan ge rapi, apik, mantes lah bahasa orang. Itu menunjukkan memang dia punya kemandirian dari sejak kecil di amun aya baju nu soek teh dari picen. Dan itu terbawa sampai dia berlalu jadi Rasul. Bodas gitu. Da urang udah horeamnya bodas. Paling Jumatan hungkul meureun bawa-bawanya. Amun teh nanti lebaran, salat Id, ya eta we dua aja bodas. Nah, pertanyaan nah eta horeamnya. Kalau balik kan motor seketiknya. Terus saya pernah ngisian di mana gitu. Jauh. Teu pake naon kan. Pas di masjid itu, aduh, hideung gitu. Kumaha ieu cik. Atuh dipinjam dikasih pinjam jas. Da piraku cenah ngisi bodas tapi aya nu hideung bekas knalpotnya gini. Gagar tukang truk. Wah, cek geus mama lagi. Kira-kira ngisi gitu nih. Mentak wah, engke mah kudu pake siap-siap jas di motor teh gitu. Ya pada akhirnya tadi teh bukan untuk tampil keren, bukan tampil mewah, tapi tampil mantes lah istilahnya. Untung dipeganonya ku batur. Nah itu dia. Tapi kan mungkin Rasulullah kan biasa menjaga kebersihan saacana disuruh ke Rasulullah, ku Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihan deui. Mantak tadi teh bisa jadi maksudna mah hati. Tapi kan Rasulullah geus dibersihan. Maksudna hati naon deui nu kudu dibersihan. Bisa jadi maksudna teh lain saukur manehna, tapi lingkungan dekatnya adalah keluarga. Jadi tiga pemaknaan ini bisa kita cangkup, bisa kita ambil pelajaran di itu. Wasiah bakal ada atau enggak ada yang lebih keren? Yang paling benar itu yang pertama secara lahir. Nah, sebab turunnya tadi pas datang malaikat Jibril, Rasulullah kan jatuh ke tanah, tersungkur. Nah, maksudnya mah wasiah bakal tohir bekas tanah tadi tersungkur tadi bersih adalah.
sacan dakwah teh gitu. Nyambung ya ayatnya. Jadi asal menuju tadi kan jatuh ayat sementara. Kan kotor bener da can dibersihan bener dengan di banjur hunggul. Dia gue ada jalan di banjur hunggul. Nanti sampai di sese bajuna wasia bakal kada eta kata lu eta baju bieu ye nu dipake bersihan lah. Gitu maksudnya. Tapi tadi tetap kembali kepada 3 pemaknaan tadi bisa digunakan. Meskipun secara kaidah tafsir kalau sekiranya makna lahirah itu harus didahulukan daripada makna majazi, makna kiasan. Itu harus didahulukan tetap. Karena kamu kabeh dikiaskeun wah nudet. Jadi tapi memang tidak menolak ada arti kiasan karena memang bisa disambung-sambungkan, bisa disambung-sambung. Warujja fahzur ini yang terakhir, dan kotoran dan dosa fahjur maka hindarilah, maka tinggalkanlah. Dari kata hijrah, fahjur teh kata-kata hajaro hijrah. Jadi hijrah teh meninggalkan sesuatu karena kebencian atas hal itu. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang Rasulullah benci dengan orang-orang kafir Quraisy yang dengan perbuatan mereka menyiksa orang-orang Islam. Dia lain geuleuh ka Mekahna lain. Geuleuh ka jelema anu cicing di Mekahna. Itu disebutnya hijrah. Jadi kalau kita misalkan boga sifat orang nunggu orang tadi orang sifat goreng, hijrah. Ada orang geuleuh kan gadinya. Jadi salah satu cara untuk berhijrah itu adalah ya. Tapi motivasinya adalah kudu geuleuh lah. Amor resep kene lah. So. Ya. Meresep kene udah ajak ke batur gitu. Ente, bawa air resep kene diajak ke batur ge. Maksudnya diajak ke batur maksudnya orang geuleuh kan minum ieu misalkan. Tinggal kur gua. Kan teh geuleuh biasa lah. Ah, biasa lah tinggal kene udah. Nu ngajak teh hayu. Da resep kene, papang tentang salah satu motivasi paling besar, motivasi yang paling sangat menentukan keistiqomahan hijrah seseorang adalah kata timbul kendala rasa kebencian itu. Kumaha teangan carana. Da urang lamun kieu bakal kieu, urang kieu bakal kieu, urang teresep tiga gitu. Maka setelah ada muncul kebencian lah, maka hijrah yang kita lakukan akan istiqomah. Mau nempuk katukang. Obat pentingnya benci tanya. Gitu nanti. Warruja fahjur. Ini yang paling itu jadi warruja fahjur. Ini yang dimaksud ruja itu patung berhala. Maka tadi yang perbuatan dosa patung berhala, maka hijrahlah dari orang-orang seperti itu. Meskipun ini bukan dalil untuk hijrah ke Madinah ya, bukan ya. Warruja fahjur itu di sini tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Maksudnya naon di sini berhala. Karena ruza itu artinya berhala. Ya kemusyrikan lah istilahnya teh. Jadi sakirana aya nu musyrik mah tinggalkeun tong didengikeun, tong dituluykeun, tong diriungan jeung nu ka itu. Maksudna teh kitu meureun. Da mungkin Rasulullah seperti ini kan. Rasulullah mantak tahanus ka gohero teh gara-gara ieu kan. Hayang menghindari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sini. Sekian heula nya. Kurang lebihnya nanti kita tanya jawab seputar ini masih abasa di surat Al-Mudatsir, belum masuk abusan di surat Al-Insan. Itu nanti ditemukan di surat Al-Insan ayat 10. Orang bacakan aja supaya penutup hari ini ya. Kumaha Al-Insan ayat 10 teh? Abusan pemutoriro. Nah itu dia. Ayat sabar sih? Al-Insan teh surat ke sabar? Ayat surat ke sesudah ya. Surat kalau salah 76. Betul tuh. Coba di Al-Qur'an langsung. Kalau di ieuna 274 dah. 274 304. Ya 7 genap ya. 76 ya? Yang berarti di Al-Munir di halaman 274. Kita bacakan dulu ayatnya. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepadamu manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya jadi keneh cai. Jadi keneh tanah, can jadi naon gitu. Jadi memang ia ngebahas tentang penciptaan manusia.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia dari setetes mani yang sama-sama diletakkan untuk menjaga kesesuaian. Oh ya. Sami ambasiro yang bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Sami ambasiro karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Jadi mani terus kemudian dia bercampur. Berarti memang proses penciptaan manusia setelah Adam ya, bukan proses penciptaan Nabi Adam. Tapi manusia setelah Adam. Jadi percampuran cai. Zaman bahala meureun can paham naon maksudna. Nu ceuk urang ayeuna mah proses naon? Proses embriologi. Bahasa orang banyak. Aku bahasa keren mah si kecebong asup ke sel telur kayak gitu kan. Cuman itu can aya apa eta can aya. Ya, ini masih tapi udah paham kan penciptaan Adam kan begitu. Ini sudah paham, tapi kan proses secara utuh ningali langsung kan videonya karek aya aba-aba 20. Untuk ketekan kecebong mah datang ke sel telur nanti ketinggalan ieu mah. Bahala kan can sampe ka dinya. Da can aya ngaranna USG. Ya maksudnya si cai ieu disebutna sperma gitu kan can aya mah. Anu yang di perempuan namanya sel telur itu kan can belum sampai ke ranah itu. Orang-orang masih kene ya masih belum nyampe situ arahnya. Fajalna hasami ambasiro dia salah satu teh bisa mendengar dan bisa melihat karena itu dua alat indera yang bisa menangkap hidayah paling besar daripada yang lain. Nya mulut gitu ya. Hidung, indera penciuman, indera peraba, indera pengecap itu tidak terlalu aya sih fungsinya ya. Kadang jelema aya nu asup Islam menang hidayah gara-gara makan halal ayanya. Ayanya. Terus aya ge nu nyium wangi nu bau nu keren gitu. Keren ge bau seungit teh gitu. Asup Islam gitu ini gitu. Tapi kan banyakna kumaha nu nempo anu ngadeng. Ini maksudnya kenapa yang disebut sami'an basiran. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Baru nanti dibagi manusia teh aya nu bersyukur, aya nu kufur. Ayat selanjutnya, ayat berapa? 4 ya? Ayat keempatnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Jadi kita bakal dirantai yang kita kami. Orang-orang kafir di mana? Di akhirat nanti itu akan diberi rantai, bukan rantai yang kecil, pasti rantai yang besar. Innal abrara, oh iya betul ayat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana minyazuha kafuro. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Tah, kafuron di sini bukan kafir artinya. Kafur. Orang Arab semua sepakat. Ini bukan bahasa Arab asli. Dan banyak peneliti hari ini, kafuro ini ada yang bilang berasal dari bahasa Indonesia. Karena ada hanya satu daerah yang terkenal di daerah Baros, di Sumatera teh. Itu penghasil kapur terbesar. Kapur Barus, kota Barus di Sumatera ya. Nah, kapur ini adalah dari bahasa Indonesia. Jadi saya cari bahasa Indonesia teh, saya kurang Impor kapur. Karena emang orang Mesir itu ngambil kafur di situ untuk mengawetkan mayat. Itu menggunakan kafur. Nah, orang kapur bagus gitu orangnya. Biasanya pakai yang naon? Ya, supaya serangga tuh ngadegetan kan? Ya itu deh. Amun dipakein ke mayat, kan nu ngabeakeun daging teh serangga hungkul. Tah di kapur barusan mah teu daraekeun. Gitu. Dan prosesnya duka hanya Fir'aun yang berhasil diawetkeun. Dulaina anger we beak. Tapi aya we gini nu aya lagi zaman ayeuna jasadnya masih utuh gitu ya, tanpa diawetkan utuh gitu. Ya memang kita ditang. Di Sumatera Duga di kapura juga Allah langsung di kapura. Malaikat itu pengapuran gitu. Wallahu alam. Oh berarti kapur teh seungitna teh
Tapi orang biasa aja. Oh berarti di surga itu minuman aja, bukan surga. Minumannya itu bau gitu lah. Nya cek orang mah seungit, cek orang mah seungit tuh. Biasa. Cek orang mah seungit aja. Biasa aja. Kapurnya jadi jernih gitu. Jernihnya. Da kaporit teh kapur. Seungit kapur udah aneh namanya. Ya itu dia. Ainan yashrau biha ibadullahi fajrunaha tabyara. Nah itu udah terus. Yufuna bin nadi wa yahumuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa innama nut'imuhum liwajhillahi la nuridu bihim jazaa'an wa la syakura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ada kata apa? Abusan. Kami takut. Sebenarnya inna nakhafu kami takut akan azab Allah. Saking takut nak muka na sampai bermuka masam lagi berkerut cikeningnya. Abusan qamtarira. Saking sieuna jamedun ningali ingin inget azab Allah teh. Sekarang punya merinding bulu romaku karena melihat bagaimana siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kufur kepadanya. Jadi kurang lebih tentang balasan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat baik di akhir itu, salah satu sifat orang yang baik itu adalah kita harus manyun jamedud geuleuh kanu ngaranna azab Allah supaya jadi motivasi hijrah orang terus istiqomah. Kebayang ngerut gitu, saking naonnya pas apa itu? Lain sih, besian, ya besian tapi sampai kaki itu gitu, bayangkan. Macam orang mengali orang di dalam depan ngerujit, orang nggak salah gitu, paham tuh? Abusan qamtarira. Itu teh ngaranna abusan qamtarira. Jadi abasa wa tawalla teh segak kitu. Untuk gitu, oh gitu, untuk kudu maju, untuk kudu itu. Tapi satu sikap bahwa Anda sangat benci terhadap hal itu. Nah, sakit kemarin yang bisa saya sampaikan, nanti kurang lebih nanti kita diskusikan sembari kongko ngopi-ngopi. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa ya kayaknya belum. Oh ingat hadis ini. Ada malaikat Rasulullah pernah bersabda gini, barang siapa yang membaca Al-Quran